warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Sinta. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang diagnosis kesulitan belajar. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar merupakan sebuah proses untuk memahami jenis dan karakteristik dari kesulitan belajar tersebut. Kesulitan belajar umumnya memiliki latar belakang tersendiri, sehingga kita sebagai guru perlu melihat latar belakang dari kesulitan belajar tersebut. Kemudian kita perlu melihat sebuah studi untuk melihat bagaimana latar belakang tersebut muncul. Lalu kita perlu mendapatkan sebuah data yang sangat objektif. Setelah itu kita perlu mengambil kesimpulan dan keputusan untuk mencari otomotif kemungkinan dari pemecahannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar atau ketidakmampuan seorang siswa untuk memahami pelajaran bahkan menimbulkan hambatan dalam proses belajar seseorang. Hambatan itu menyebabkan orang tersebut mengalami gangguan atau setidaknya kurang mampu dalam mencapai tujuan belajar. Karena itu, untuk menentukan apakah seorang siswa mengalami kesulitan belajar atau tidak, diperlukan suatu tindakan khusus yang disebut diagnosis kesulitan belajar. Berikut ada indikasi-indikasi kesulitan belajar. Yang pertama, nilai mata pelajaran di bawah nilai sedang. Maksud dari indikasi ini yang paling mudah dilihat dan paling umum dipakai oleh siswa atau pengajar dan orang tua. Jika seorang siswa atau mahasiswa sering mendapatkan nilai di bawah 6 atau mendapatkan nilai C, nah ini bisa dikatakan bahwa siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, nilai yang diperoleh siswa atau mahasiswa sering di bawah rata-rata kelas. Nah, indikasi ini juga dapat menunjukkan bahwa seorang siswa atau mahasiswa mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, prestasi yang dicapai tidak seimbang dengan tingkat inteligensi yang dimiliki. Misalnya, siswa yang prestasi belajarnya sedang-sedang saja atau tercapai mempunyai tingkat inteligensi di atas rata-rata, siswa seperti ini dapat dikatakan mengalami kesulitan belajar yang buruk. Dan yang keempat, ada perasaan siswa yang bersangkutan. Misalnya, seorang siswa atau mahasiswa yang memang merasa mengalami kesulitan belajar mengungkapkan kesulitan belajar itu kepada pengajarnya, orang tua, konselor, atau kepada psikolog. Dan yang kelima, kondisi kepribadian siswa yang bersangkutan. Nah, maksudnya seorang siswa dapat dikatakan mengalami kesulitan belajar dan dalam proses belajar mengajar siswa tidak memahami, tidak menunjukkan gejala-gejala tenang ketika pembelajaran berlangsung, terus tidak bisa diam ketika dalam forum pembelajaran, tidak bisa berkonsentrasi, lalu tidak bersemangat ketika pembelajaran dilakukan. Berikut ada faktor-faktor kesulitan belajar. Yang pertama, ada faktor internal. Faktor internal adalah hal-hal atau keadaan yang bersangkutan dari diri sendiri. Maksudnya, faktor internal siswa meliputi gangguan atau kekurangan psikofisika siswa, yakni yang pertama, yang bersifat kognitif atau ranah cipta, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi siswa. Yang kedua, ada bersifat efektif atau ranah rasa, seperti labilnya emosi dan sikap yang
Ketiga, bersifat psikomotor atau ranah karsa, yaitu seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran. Nah, penglihatan dan pendengaran itu seperti telinga dan mata. Lalu ada faktor-faktor eksternal. Faktor eksternal adalah hal-hal atau keadaan yang berasal dari dalam diri siswa. Maksudnya, faktor eksternal ini meliputi semua situs dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, lingkungan keluarga. Contohnya, ketidakharmonisan hubungan antara ayah dengan ibu dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Yang kedua, lingkungan perkampungan atau masyarakat. Contohnya, wilayah perkampungan yang kumuh dan teman-teman sepermainan yang nakal. Dan yang ketiga, lingkungan sekolah. Contohnya, kondisi dan letak gedung sekolah seperti dekat pasar dan kondisi guru serta alat-alat belajar yang sangat berkualitas rendah. Dan yang terakhir, mengenal langkah-langkah mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, siswa yang mengalami kesulitan belajar, cara yang paling mudah untuk mengenal siswa yang mengalami kesulitan belajar adalah dengan cara kita harus mengenal nama siswa terlebih dahulu. Dan yang kedua, ada memahami sifat atau jenis kesulitan belajar. Nah, langkah ini untuk mengatasi kesulitan belajar adalah mencari mata pelajaran apa saja yang membuat siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. Dan yang ketiga, menetapkan latar belakang kesulitan belajar. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang latar belakang yang menjadi sebab timbulnya kesulitan belajar, baik yang terletak dalam diri sendiri maupun di luar dirinya. Yang keempat, menetapkan usaha-usaha bantuan. Nah, setelah kita mengetahui sifat dan jenis kesulitan beserta latar belakang, maka langkah selanjutnya yaitu menetapkan beberapa kemungkinan tindakan-tindakan usaha bantuan yang akan diberikan berdasarkan data yang akan diperoleh. Dan langkah yang terakhir yaitu tindak lanjut. Tujuan dari langkah ini untuk menilai sampai sejauh mana tindakan pemberian bantuan telah mencapai hasil yang diharapkan. Nah, tindak lanjut dilakukan secara terus-menerus. Dengan langkah ini dapat diketahui keberhasilan usaha bantuan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.